Halo guys, balik lagi di channel gue, channel Biawak. Kali ini gue ingin membahas sesuatu yang beda, yang belum pernah gue bahas sebelumnya. Sesuatu yang belum pernah gue bahas sebelumnya. Kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu sebelum kita memulai kisah yang bakalan gue ceritakan ke kalian. Kali ini gue akan menceritakan tentang kisah seorang psikopat sadis yang berdarah dingin dan berparas tampan. Apa jadinya jika seorang psikopat adalah seseorang yang tahu ahli tentang kejiwaan? Ya, umumnya seorang psikopat adalah orang yang mempunyai gangguan kejiwaan. Tapi apa jadinya jika seorang psikopat adalah orang yang ahli tentang kejiwaan? Ya, itu terjadi di Amerika sana. Dia bernama Ted Bundy, seorang psikolog yang berparas tampan. Ternyata adalah seorang psikopat sadis yang telah membunuh banyak wanita cantik. Tidak hanya itu, ia juga mengoleksi potongan kepala dari para korbannya. Sadis bukan? Namanya Ted Bundy. Dia lahir di Burlington, Amerika pada 24 November 1946. Ia adalah anak yang lahir di luar pernikahan. Untuk menutupi rasa malunya, sang ibu merahasiakan tentang kehadiran Ted Bundy. Dan kakek neneknya pun mengaku bahwa Ted Bundy adalah anaknya dia. Namun suatu ketika, Bundy akhirnya mengetahui fakta bahwa selama ini orang yang dianggap kakaknya adalah ibu kandungnya. Begitu dia mengetahui hal itu, dia langsung shock dan jatuhlah mentalnya dia. Ibunya lalu menikah lagi dengan seorang pria. Namun hubungan ayah tiri dan Ted Bundy tidak berjalan dengan baik. Ted Bundy adalah pribadi yang sangat pendiam, suka menyendiri, dan tidak suka bergaul dengan saudara atau teman-temannya. Namun meski Ted Bundy memiliki pribadi yang sangat pendiam dan penyendiri, dia merupakan orang yang sangat menonjol di universitas tempat dia kuliah. Apalagi dengan ketampanan yang dia miliki. Di universitasnya dia kuliah, dia menemukan cinta pertamanya yang bernama Stephanie. Namun pada akhirnya Stephanie meninggalkannya dia karena ditinggal pergi oleh sang kekasih. Akhirnya Ted Bundy merasa sakit hati dan akhirnya dia terobsesi untuk menjadi seorang yang kaya raya. Setelah lulus kuliah, Ted Bundy akhirnya terjun ke dunia politik. Ia terjun ke dunia politik dan menjadi juru kampanye karismatik untuk Partai Republik. Ketika dia berhasil menjadi orang yang kaya raya, akhirnya dia bisa memikat hati seorang Stephanie lagi. Akhirnya mereka kembali menjalin hubungan. Namun pada akhirnya Ted Bundy meninggalkan Stephanie begitu saja, seperti yang pernah dilakukan Stephanie terhadap Ted Bundy. Namun sakit hati Ted Bundy terhadap Stephanie kayaknya belum cukup sampai di situ. Pada saat Ted Bundy sudah pergi meninggalkan Stephanie, dia malah menjadi lebih gila lagi. Dengan parasnya yang tampan, dia sangat mudah lagi untuk memikat hati seorang perempuan jatuh ke dalam pelukannya. Terbukti banyak perempuan yang terpikat oleh ketampanan wajahnya. Tapi sayangnya, para wanita-wanita itu dijadikan pelampiasan oleh Ted Bundy terhadap cinta pertamanya. Para wanita-wanita yang dikencani oleh Ted Bundy kebanyakan berparas mirip dengan Stephanie, cantik dan berambut panjang. Setelah mengencani dan meniduri para wanita-wanita itu, Ted Bundy langsung membunuh para korban-korbannya. Lalu kepalanya dipotong dan dibawa ke apartemen tempat dia tinggal untuk dijadikan kenang-kenangan. Suatu hari setelah salah satu korbannya lolos, akhirnya menceritakan semua itu ke pihak kepolisian. Ted akhirnya berhasil ditangkap. Diketahui Ted telah membunuh lebih dari 30 wanita dan rata-rata kepalanya dipotong dan disimpan di apartemen. Ted akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian. Di apartemennya terdapat 12 potong kepala perempuan yang berambut panjang. Namun pihak kepolisian duga bahwa Ted telah membunuh lebih dari 30 perempuan. Setelah menjalani persidangan, akhirnya Ted divonis hukuman mati. Dia meregang nyawa di kursi listrik bertegangan tinggi. Sebelum menjalani eksekusi mati, Ted meminta agar nanti abu jenazahnya untuk ditebar di suatu pegunungan di daerah Washington, di mana dia pernah melakukan pembunuhan di situ. Bagaimana pendapat kalian tentang kisah ini? Tulis di kolom komentar. Buat kalian yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini, bantu support. Terima kasih banyak telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.